Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Elinawati dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 17030310005 dengan mata kuliah Parenting dan dengan dosen pembimbing Bu Ayu Mustikasari. Nah, baik ibu-ibu, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus ya ibu-ibu. Yang pertama yaitu pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak. Yang kedua yaitu 4 cara menyenangkan menstimulasi motorik kasar pada anak usia dini. Sebelum saya menjelaskan atau membahas tentang dua materi tadi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara PAUD, KB, dan TK. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu PAUD ibu-ibu. PAUD ialah jenjang pendidikan yang diberikan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar, yakni ketika anak berusia 1-8 tahun. Jadi bisa kita simpulkan ya ibu-ibu bahwasanya PAUD itu bukanlah sebuah lembaga, tetapi PAUD itu adalah sebuah jenjang pendidikan. Kenapa bisa disebut jenjang? Karena di dalam jenjang itu terdapat lembaga pendidikan, yaitu adanya KB, TK, pendidikan kelas awal, dan lembaga-lembaga lainnya, baik itu formal maupun non-formal. Jadi ibu-ibu jangan salah pengertian ya ibu-ibu, bahwasanya PAUD itu bukanlah lembaga, tetapi PAUD itu sebuah jenjang pendidikan yang di dalamnya ada lembaga-lembaga seperti apa saja, TK, KB, dan pendidikan kelas awal maupun formal ataupun non formal. Yang kedua yaitu KB, kelompok bermain. Apa itu kelompok bermain? Kelompok bermain ialah salah satu lembaga pendidikan yang termasuk dalam jenjang PAUD. Lembaga pendidikan ini ditujukan untuk anak yang berusia 2-4 tahun ibu-ibu. Dalam lembaga ini termasuk lembaga non-formal. Kenapa ibu-ibu? Karena metode pembelajarannya pun menggunakan metode bermain yang menyenangkan. Yang ketiga TK. Apa itu TK? TK yaitu Taman Kanak-kanak yang anak-anak yang berusia 4-6 tahun ya ibu-ibu. Dalam pendidikan ini termasuk dalam lembaga pendidikan yang formal. Kurikulum yang ada pada lembaga TK ini bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar nantinya. Jadi TK ini umur 4-6 tahun ibu-ibu. Kenapa bisa disebut dengan lembaga formal? Karena pada usia ini, pada lembaga TK ini sudah diajarkan anak untuk membaca dan berhitung. Nah, kenapa sudah diajarkan membaca dan berhitung? Karena anak boleh diajarkan membaca dan berhitung itu umur 6 tahun ke atas ya ibu-ibu, dengan catatan mengajarkannya pelan-pelan 10 menit dalam 40 hari. Hanya 10 menit saja ibu-ibu, tetapi dalam 40 hari dengan rutin. Nah, jadi ibu-ibu bisa membedakan kan antara PAUD, KB, dan TK sekarang? Kalau sudah, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak. Seorang anak ibarat cerminan dari orang tua. Kenapa bisa begitu ibu-ibu? Karena apa? Orang tua ini adalah digugu dan ditiru. Ketika kita memberikan aturan kepada anak untuk disiplin ibu-ibu, maka kita harus menanamkan sikap disiplin itu terhadap diri kita terlebih dahulu ibu-ibu. Kenapa? Ya karena tadi orang tua itu digugu dan ditiru. Ketika kita memberikan peraturan anak agar anak disiplin, maka kita harus disiplin terlebih dahulu ya ibu-ibu. Jadi pola asuh ini, jika kita menggunakan pola asuh yang baik, maka anak akan tumbuh menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Pola asuh ini ada bermacam-macam ibu-ibu, ada 3. Yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh
Yang kedua yaitu pola asuh demokrasi, dan yang ketiga pola asuh permisif. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya Bu-Ibu, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu apa? Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang cenderung menerapkan standar yang mutlak yang harus dipenuhi. Biasanya jika anak tidak memenuhi, maka akan ada ancaman-ancaman dari orang tua. Nah, pola asuh otoriter ini ya Ibu-ibu memberikan kesan egois orang tua terhadap anaknya. Dan ketika orang tua menerapkan pola asuh otoriter ini, ibu-ibu, akibatnya anak memiliki sikap penakut. Jadi, pola asuh otoriter ini kurang baik untuk diterapkan ibu-ibu. Yang kedua, pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi itu ialah lebih memprioritaskan kepentingan anak, namun juga tidak ragu dalam mengontrol anak. Nah, pola asuh demokrasi ini dapat menumbuhkan kreativitas anak, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Contohnya, ketika anak kreatif, ketika anak suka menggambar, suka mewarnai, orang tua tuh memenuhi kebutuhannya, memberikan krayon, memberikan pensil, memberikan buku gambar. Nah, di dalam selain orang tua memenuhi kebutuhan anak, orang tua juga pengawasannya sangat oke, ibu-ibu. Jadi untuk pola asuh demokrasi ini cukup baik untuk diterapkan. Dan yang terakhir yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini yaitu memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. Nah, pola asuh permisif ini ibu-ibu berakibat tumbuhnya sikap anak yang egois, tidak mengindahkan aturan. Karena apa? Karena orang tuanya terlalu membebaskan anaknya. Jadi, menurut saya pola asuh yang baik untuk diterapkan yaitu pola asuh demokrasi. Nah, di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan ibu-ibu bagaimana mengasuh anak itu dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratun 'alaiha malaikatun wiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Nah, ibu-ibu, dalam ayat di atas itu diterangkan bahwasanya posisi keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat besar dalam perkembangan anak sehingga anak selamat dari api neraka. Maka dari itu dasar utama yang diletakkan oleh keluarga adalah dasar-dasar tingkah laku dan budi pekerti pada anak-anaknya. Pola pengasuhan orang tua yang baik akan berdampak pada sikap anak saat dewasa ya ibu-ibu. Jadi kita jangan salah menerapkan pola asuh kepada anak ibu-ibu karena bisa berdampak pada anak saat dewasa. Baik, setelah saya menjelaskan materi yang pertama, saya akan lanjut menjelaskan materi yang kedua ibu-ibu, yaitu tentang 4 cara menyenangkan menstimulasi motorik kasar pada anak usia dini. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 cara menyenangkan itu, saya akan membahas tentang apa itu motorik. Nah, ibu-ibu, di sini orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Pada anak itu pada usia 1 sampai 5 tahun dikatakan sebagai usia emas seseorang anak atau dikenal sebagai golden age, yaitu masa di mana perkembangan pesat bagi anak. Nah, ibu-ibu, pada masa golden age ini kita harus menanamkan 6 aspek yang harus dimiliki oleh anak. 6 aspek itu apa saja ibu-ibu? Yang pertama tentang motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional,
dan moral agama. Dan di sini yang akan kita bahas yaitu tentang motorik ibu-ibu. Dari 6 aspek tersebut yang harus kita kembangkan ialah salah satunya motorik. Motorik itu apa definisi dari motorik ibu-ibu? Nah, motorik itu ialah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya perkembangan anak akan terjadi sejalan dengan kematangan syaraf dan juga otot anak. Nah, jadi ibu-ibu, motorik ini berkaitan dengan otot dan syaraf anak. Secara umum motorik ini dibagi dua ibu-ibu. Yang pertama motorik kasar dan yang kedua motorik halus. Motorik kasar itu apa? Nah, motorik kasar ialah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Contohnya itu seperti apa ibu-ibu? Contohnya itu seperti anak sedang menendang, berlari, dan naik turun tangga. Itu menggunakan otot-otot besar yang disebut dengan motorik kasar. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus itu apa? Motorik halus ialah gerakan yang menggunakan otot-otot halus. Contohnya itu seperti apa ibu-ibu? Contohnya seperti menulis, menggambar, mewarnai, menggunting, dan memainkan puzzle. Nah, ini menggunakan otot-otot halus yang disebut dengan motorik halus. Nah, di sini 4 cara menyenangkan menstimulasi motorik kasar pada anak usia dini. Yaitu yang pertama, menirukan gerakan binatang. Nah, menirukan gerakan binatang itu cara menstimulasinya itu bagaimana ibu-ibu? Nah, begini cara menstimulasinya ibu-ibu. Ketika ibu-ibu sedang dekat dengan anak, kita tanya kepada anak, hewan apa yang anak sukai? Ketika anak menjawab contohnya saja, hewan monyet. Nah, dari situ kita mengajak anak untuk menirukan gaya gerakan monyet itu seperti apa, jalannya monyet itu seperti apa. Nah, itu sudah menstimulasi motorik kasar anak ya ibu-ibu, karena dia menirukan jalan monyet tersebut. Otot besarnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, menyusuri papan titian. Nah, menyusuri papan titian ini ibu-ibu menstimulasi motorik kasarnya bagaimana? Ibu-ibu mencontohkan anak terlebih dahulu. Ibu-ibu paling depan di papan titian itu. Ibu-ibu paling depan, lalu anak menirukan di belakang sambil merentangkan tangan dan menjaga keseimbangan sambil berjalan. Nah, di sini ibu-ibu motorik kasar anak akan terstimulasi sendiri. Yang ketiga yaitu bola keranjang. Bagaimana cara menstimulasi motorik kasar dengan bola keranjang ini ibu-ibu? Ibu-ibu menyiapkan bola dan keranjang. Keranjang itu diletakkan jauh dari anak yang sedang memegang bola. Tujuannya apa ibu-ibu? Agar motorik kasar anak bermain, otot-otot besar anak itu bermain. Saat anak melempar bola ke keranjang, maka otot-otot besar anak itu akan merespon. Maksudnya ketika kita menstimulasi otot-otot besar anak itu akan merespon. Nah, yang keempat yaitu bermain engklek. Nah, udah gak asing lagi ya kan ibu-ibu bermain engklek itu, karena nostalgia saja ibu-ibu. Waktu kecil itu pasti banyak ibu-ibu memainkan engklek juga kan ibu-ibu. Nah, di sini bermain engklek ini juga dapat menstimulasi motorik kasar anak. Mengapa? Karena ketika anak melompati kotak-kotak yang sudah disediakan dengan menggunakan satu kaki dan satu kakinya diangkat, itu sudah menstimulasi motorik kasar anak karena anak itu melompat menggunakan satu kaki. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.